Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu an-nabi sallallahu alaihi wasallam, man fatalahu salatun faka'annama wutira ahluhu wa maluhu. Sadaqallahu azim wa sadaqallahu ala nabiyil karim. Syukur kepada Allah, bersalawat kepada Rasulullah. Mudah-mudahan pada pagi hari ini masih dalam bulan minha arba'atun hurum, 4 bulan yang dimuliakan Allah. Dalam satu hari ada 7 hari, dalam satu minggu ada 7 hari. Di antara 7-8 hari ada 1 hari yang dimuliakan Sayyidul Ayyam, hari Jumat. Di antara 12 bulan ada 1 bulan yang paling agung, yaitu bulan Ramadan. Dan di luar bulan Ramadan ada 4 bulan minha arba'atun hurum, 4 bulan yang dimuliakan Allah. Bulan itu bulan Zulqa'dah, bulan Zulhijjah, bulan Muharram, dan bulan yang terjepit di antara Jumadil Akhir dengan bulan Sa'ban, yaitu bulan Rajab. Barang siapa beramal pada 4 bulan ini, amal mereka akan dilipat gandakan. Barang siapa yang berbuat dosa pada 4 bulan ini, dosa mereka pun akan dilipat gandakan. Salawat beriring salam tidak lupa pula kita sampaikan pada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa safiina wa zumrina wa maulana Muhammad wa ala ali Muhammad. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, komunitas Musaz. Musaznya Bu? Muslimah akhir zaman. Masya Allah. Alhamdulillah, qadarullah Allah pertemukan kita. Karena mohon maaf, saya itu sebetulnya tidak mengisi jadwal kajian buat ibu-ibu. Di dunia ini cuma 4 jadwal kajian ibu-ibu yang saya isi, cuma 4. Yang pertama musola Al-Manar, itu musolanya Oma Ambo. Jadi kalau Ambo tidak tiba berbahaya. Yang kedua musola Masjid Raudatus Solihin, Bukit Barisan, itu mertua saya. Kemudian Masjid Ar-Raudhah, itu masjid lama yang dulu saya pernah terakhir tahun 2002. Kenangan saya menjadi sebab hidayah turun. Kemudian yang keempat itu musola tempat saya tinggal. Yang lain saya tidak nerima. Saya kalau tahu tadi perempuan tidak jadi saya datang. Saya pikir tadi campur laki-laki perempuan dipisahkan. Tapi alhamdulillah saya tak baca WA. Tapi qadarullah Allah telah menetapkan. Kenapa saya tidak mengisi jadwal kajian perempuan? Pertama, saya ini orangnya riskan. Kedua, istri saya pencemburu. Jadi untuk menjaga hal-hal yang demikian, kajian saya rutin saja di setiap masjid di Pekanbaru, maghrib subuh dalam 1 bulan. 1 hari 2 kali. Karena ada acara Musas ini, jadwalnya sudah bertambah hari ini menjadi 5 jadwal. Tadi saya di Masjid Nurul Islam subuh, belum pulang. Kemudian jam 7.30 tadi ada sedikit acara. Kemudian di sini jam 9 lewat baru datang. Zuhur nanti di Masjid Darul Aman. Ba'da asar nanti di Masjid Cipta Karya. Ba'da maghrib nanti di Jalan Utama.
ba'da Isa di Arifin Ahmad. Jadi mohon maaf kepada kita bersama, ini pengecualian saja. Nanti lain kali kalau diundang, mudah-mudahan saya tak bisa hadir. Amin. Baik, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita boleh baca Al-Qur'an 30 juz 114 surah, 6.666 ayat. Ada yang mengatakan 6.636 ayat. Di antara satu mushaf tadi, maaf, dalam satu mushaf tadi 30 juz 114 surah, yang paling banyak Allah ceritakan di dalamnya bukan hukum halal dan haram. Yang paling banyak di dalamnya Allah ceritakan bukan perintah dan larangan. Yang paling banyak Allah ceritakan di dalamnya bukan hak dan kewajiban. Yang paling banyak Allah ceritakan di dalamnya adalah kisah. Kisah siapa? Kisah para nabi, kisah para rasul, kisah orang-orang soleh. Ada orang tanya, kalau seandainya Allah menceritakan dalam Quran ibadah para nabi seluruhnya, tentulah ibadah ini akan kita contoh. Tapi ternyata tidak. Bapak ibu-ibu sekalian, maaf, kalau dibuka Quran, isi Quran itu tidak ada, ibadah itu tidak hanya persentasenya 10%. Tapi yang paling banyak mana? Yang paling banyak kisah. Kisah para anbiya alaihissalam, kisah para nabi, kisah para rasul. Musa alaihissalam Allah sebut namanya 136 kali dalam Quran. Ceritanya diceritakan Allah ke dalam 12 juz Al-Quran. Ibrahim alaihissalam namanya disebut 69 kali dalam Quran. Ceritanya diceritakan Allah ke dalam 8 juz Al-Quran. Kisah Nabi Nuh alaihissalam namanya disebut 43 kali dalam Quran. Ceritanya diceritakan Allah ke dalam 4 juz Al-Quran. Kisah Nabi Isa alaihissalam Allah sebut namanya 55 kali dalam Quran. Ada yang disebut dengan nama Isa bin Maryam, ada yang disebut dengan nama Isa alaihissalam. Hampir Allah ceritakan ke dalam 2 juz Al-Quran. Adam alaihissalam namanya disebut 25 kali dalam Quran. Ayub alaihissalam namanya disebut 16 kali dalam Quran. Yunus alaihissalam namanya disebut 4 kali dalam Quran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam namanya disebut 25 kali dalam Quran. Ada yang disebut 4 kali dengan kata Muhammad. Ada yang disebut 1 kali Allah memanggilnya dengan kata Ahmad. 1 kali Allah menyebutnya dengan kata bi'abdihi. Sisanya Allah menyebut dengan kata ya ayyuhan nabi, ya ayyuhar rasul. Hampir setiap surah Allah ceritakan kisahnya dalam Al-Quran. Ada orang tanya, Pak Ustadz, kenapa paling banyak dalam Quran itu kisah? Jadi maaf, kita sholat 5 waktu sehari semalam, 17 rakaat. Dalam setiap rakaat ada 1 surah yang kita baca, namanya surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah ini rukun sholat. Kalau ada orang sholat tidak baca surah Al-Fatihah, maka sholat mereka tidak akan diterima Allah, sama seperti perempuan hamil gugur kandungan sebelum melahirkan. Dalam surah Al-Fatihah ada ayat yang kita baca, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Ya Allah, tunjukilah kami jalan orang-orang yang lurus sebagaimana jalan orang-orang yang telah Engkau berikan nikmat. Jalan yang lurus, jalan yang diberikan nikmat itu jalan siapa? Tidak ada jalan lain kecuali hanya ada 4 jalan saja Allah ceritakan dalam Quran. Apa jalannya? 1, minan nabiyyin, jalannya para nabi, jalannya para rasul. Ikutilah jalan mereka. Kalau tidak sanggup mengikuti jalan mereka, ikuti jalan yang kedua. Wasiddiqin, ikuti jalan orang-orang yang imannya betul. Kalau tidak sanggup mengikuti jalan mereka, ikuti jalan yang ketiga. Wasuhada, jalan orang-orang yang mengorbankan harta dan dirinya untuk agama. Kalau tidak juga sanggup mengikuti jalan mereka, ikuti jalan yang keempat. Tidak ada jalan yang terakhir.
wassolihin, ikuti jalan orang-orang yang soleh. Selesai. Sekarang bagaimana kita akan mengikuti jalan para nabi? Sementara kisah para nabi pun kita tidak paham. Makanya pertemuan kali ini kita akan membahas kisah para nabi, tapi nabinya saya serahkan kepada ibu-ibu sekalian. Mau nabi yang mana? Saya berikan gambaran dulu. Jumlah nabi 124.000 nabi. 313 orang rasul. 25 nabi yang wajib diimani. 5 nabi ulul azmi. 1 khataman nabiyyin la nabiyya ba'da. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Silakan kepada ibu-ibu pilih saja. Mau nabi yang mana mau kita terangkan. Kita mau ingat pelajaran di antara kisah nabi yang Allah turunkan. Silakan. Ada yang memberi usulan? Atau memang tidak hafal nama Nabi? Aku lah muslimah akhir zaman loh. Nama caleg PKS di luar kepala. Tapi nama Nabi pun tidak hafal. Pandai pula doa minta surga Firdaus. La ilaha illallah. Silakan sebut Nabi. Musa, Isa, siapa lagi? Nabi Muhammad lah, tiap hari orang ceramah Nabi Muhammad tuh. Siapa saja ustaz pasti menceritakan kisah Rasulullah. Yusuf, Musa, Ayub, siapa lagi? Zulkifli, Masya Allah. Ibu ketua Musa saya mana? Nabi mana Pak? Bu? Yang akan dibahas itu Nabi mana? Kok banyak usulan kok? Terserah Nabi apa saja, terserah, saya ngikut aja. Hah? Nabi? Lut, Ayub, Hud, Nabi Hud alaihissalam, Nabi keempat. Silakan, yang lain ada lagi masukan? Ada yang pengen dengar Nabi Sam'un? Nabi Sam'un, Nabi banyak namanya. Makanya mohon maaf, dalam Quran itu jangan disangka 25 Nabi saja. Dalam Quran itu banyak Nabi. Tapi yang wajib diimani cuma 25. Ada tidak Nabi yang Allah sebut dalam Quran yang tidak termasuk dalam 25 Nabi? Ada tidak? Siapa? Harun masuk dalam 25 Nabi, Kak. Khidir. Allah tidak pernah menyebut nama Khidir dalam Quran. Allah sebut di Quran hambaku yang soleh. Sis alaihissalam Nabi. Allah sebut namanya 2 kali dalam Quran. Tapi tidak masuk dalam 25 Nabi. Banyak, cuma yang wajib diimani 25 Nabi. Baik, Nabi yang mana yang mau kita bahas? Kita ambil momentum. Karena ini bulan Zulhijjah, Zulqa'dah, bulan kurban dan pengorbanan, kita bahas Nabi Ibrahim alaihissalam. Nanti terserah, mau kapan-kapan berikutnya, kapan ada waktu, kapan saya sempat, dan kapan saya mau datang. Kita bahas. Baik, kita akan bahas satu kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Ibrahim alaihissalam adalah nabi yang diutus oleh Allah di daerah Ur. Ur itu Irak Selatan. Nama kotanya ada yang mengatakan Babilonia. Ada yang mengatakan kota itu bernama Mesopotamia. Ada yang mengatakan nama kota itu Kanan. Ada yang mengatakan nama kota itu Damaskus. Apapun dia, yang penting di Irak Selatan. Selesai. Ada yang sudah sampai ke sana? Jadi besok kumpulkan PT, awak rihlah, kita berangkat melakukan perjalanan spiritual ke tempat-tempat bersejarah. Jadi makanya mohon maaf, jadi tidak ada lagi rihlah kita di tempat-tempat yang dekat. Saya makanya malas mengisi wirid pengajian ibu-ibu ini, salah satu penyebabnya itulah. Apa penyebabnya? Satu bus dibawa, naik ibu-ibu semua pakai spanduk. Wisata religi. Kemana? Islamic Center Rohul. Islamic Center Dumai. Pulau Cinta, Sungai Gelombang, Kepala Banda. La ilaha illallah. Coba Musa satu kelompok berangkat bulan depan umroh. Itu baru. Ikut Pulau Cinta. Tompek Jawi mandi, di situnya mandi. La ilaha illallah. Saya ini bentuknya jelek, tapi hobi saya keluar negeri. Saya maaf Bu ya, tampang saya memang tampang desa, selera saya kota. 2003, 2006, 2009 saya jalan ke 9 negara di Asia. Singapura, Thailand, Malaysia, Laos, Myanmar, Vietnam, Kamboja, Sri Lanka. Kalau tidak kena Covid semalam saya jalan ke 7 negara di Eropa.
Dan insya Allah saya berangkat lagi di awal akhir musim ini. Saya akan berangkat ke Dubai, ke Turki dan sebagainya. Saya hobi jalan-jalan. Jadi makanya kalau PT banyak, jalan ke luar negeri. Kok PT banyak, tampang rancak, rumah kayu, oto bayak ayak, jalannya pantai sungai gelombang. La ilaha illallah. Nah, mulai sekarang kita wisata leginya umroh. Jemaah saya Masjid Asyakirin, Masjid Arifin Ahmad ini Nurul Amal, dan Masjid Nurul Hidayah Simpang 3. Insya Allah tahun ini 1 jamaah masjidnya perempuan berangkat umroh. Itu baru berangkat. Nah, baik kita lanjutkan. Kita tidak bahas itulah. Ibrahim diutus di daerah Ur. Ur itu Irak Selatan. Ibrahim ini nabi yang ke-6 dari 25 nabi. Adam alaihissalam, Idris alaihissalam, Nuh alaihissalam, Hud alaihissalam, Saleh alaihissalam, Ibrahim alaihissalam. Nabi ke-6. Atau nabi kedua dari urutan ulul azmi. Ulul azmi itu 5 di antara 25 nabi. Kenapa dikatakan ulul azmi? Ulu itu artinya memiliki. Azmi itu artinya keteguhan, tekad yang kuat. Nabi yang memiliki tekad, keteguhan, pengorbanan, air mata, tangisan di luar batas rata-rata manusia. Siapa dia? Nuh alaihissalam, Ibrahim alaihissalam, Musa alaihissalam, Isa alaihissalam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pak Ustadz, kalau itu ukuran ulul azmi, kan ada Nabi Zakaria Ustadz. Kepalanya digergaji oleh kaumnya, berpisah kepala dengan badannya. Kenapa tidak masuk Nabi ulul azmi? Matawa. Karena itu bukan urusan saya, memasukkan Zakaria itu ulul azmi atau tidak. Maka saya katakan ulul azmi ini 5 saja. Nuh alaihissalam, Ibrahim alaihissalam, Musa alaihissalam, Isa, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibrahim Nabi ulul azmi yang kedua atau urutan yang ke-6 daripada silsilah 25 nabi dan rasul. 1. Yang kedua, Ibrahim alaihissalam adalah nabi dan rasul yang nasabnya tersambung kepada Adam. Jadi maaf, tidak ada nasab para nabi yang tidak tersambung kepada Adam. Seluruh nabi itu pasti ujungnya tersambung kepada Adam. Atau tidak ada nasab para nabi ini yang terputus. Semua nabi itu saling bersambung nasabnya. Semua nabi itu bersambung nasabnya. Dari mana jalurnya? Kita lihat ke atas. Adam punya anak. Berapa orang anak Nabi Adam? Adam kok punya anak 40 orang. 20 pasang. Setiap lahir sepasang, lahir sepasang, lahir sepasang. Saya belum menemukan ibu-ibu bajis taklim ada anaknya 40 orang. 40 orang lahir sepasang, lahir sepasang. Salah satu di antara 40 orang tadi, satu anak diangkat jadi nabi, Sis alaihissalam. Sis punya anak Anusi, Anusi punya anak Qainan, Qainan punya anak Mahlail, Mahlail punya anak Yarid, Yarid punya anak Idris alaihissalam. Idris punya keturunan Mutasalli, Mutasalli punya anak Lami, Lami punya anak Nuh alaihissalam. Nuh punya 4 orang anak, Kan'an, Sam, Ham, Yafid. Kan'an dihancurkan Allah, tinggal 3 anak, Sam, Ham, dan Yafid. Dari Sam lahir anak Arfaksat, Arfaksat punya anak Salih, Salih punya anak Abil, Abil punya anak Fadik, Fadik punya keturunan Ra'u, Ra'u punya anak Sarud, dari Sarud ini punya anak Nahur, dari Nahur ini punya anak dan namanya Azar, atau disebut dengan nama Tara, atau orang menyebutnya dengan nama Tari. Azar, Tarah, Tari ini punya anak namanya Ibrahim alaihissalam. Maka dikatakan Ibrahim bin Tarah, bin Nahur, bin Sarud, bin Ra'u, bin Abil, bin Falik, bin Saleh, bin Arfa, bin Sam, bin Nuh, bin Lami, bin Mutasalli, bin Idris, bin Yarid, bin Mahlail, bin Qainan, bin Anusi, bin Sis alaihissalam, bin Adam alaihissalam. Tidak akan tercatat dulu. Nah, itu jalur para nabi. Maka tersambung sanadnya kepada Nabi Adam alaihissalam. Karena ada jamaah saya bilang, Pak Ustadz, dari mana kita belajar nama nasab? Kita belajar banyak sejarah dalam Qasasul Anbiya yang dikarang oleh Imam Ibnu Katsir. Karena ada jamaah saya, Pak Ustadz, kami pulang kampung besok ke rumah Ustadz ke Kampar. Kenapa itu? Saya akan tulis nama saya, nama ibu ayah saya, nama datuk saya, kakek-kakek saya, kakek. Ambo tulis Ustadz. Kemudian ambo cetak pakai spanduk, ambo tempel di rumah. Biar tahu nanti nasab-nasab kakek saya Ustadz. Untuk apa gunanya? Saya ingin pelajari Ustadz. Jangan-jangan kakek saya nasabnya ketemu dengan jalur para nabi. Saya sarankan tidak usah.
Kenapa? Nanti ketemu dengan jalur Abu Lahab, stres. Ketemu dengan jalur Fir'aun, patah semangat. Kita ini tidak ada tampang para nabi. Walaupun umat akhir zaman, tampang para nabi, tampang orang Arab, tidak doa. Jadi makanya jangan memaksakan diri masuk jalur nabi. Karena kita tidak ada jalur nabi. Lah diciptakan awak ketek-ketek, pendek-pendek, hitam kalik, sembahyang tak copek, terima je lah. Jadi jangan memaksakan, walaupun sekarang ini masa inflasi Habib. Semua orang banyak ngaku Habib. Walaupun nanti dicek apakah nasabnya tersambung atau tidak, itu urusan mereka. Tapi yang jelas, kita sudah diciptakan oleh Allah tidak masuk nasab Nabi, tapi kita bisa taat kepada Allah, syukuri, selesai. Jadi jangan memaksakan masuk jalur Nabi. Baik. Ibrahim alaihissalam diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemuliaan. Gelar Ibrahim diberikan dua. Pertama, gelar Ibrahim alaihissalam diberikan gelar Khalilur Rahman, Khalilullah, kekasih Allah. Orang yang paling tahu cara mencari sayangnya Allah. Khalilur Rahman, atau diberikan nama Khalil Habibullah, kekasih Allah. Yang kedua, Ibrahim itu diberikan gelar. Siapa gelarnya? Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Kenapa bapaknya para nabi? Maaf, karena Nabi Ibrahim nabi yang ke-6 dari 25 nabi, berarti kalau dari 25 tadi ada 19 nabi lagi, 19 nabi lagi, seluruhnya turun dan lahir dari anak cucu keturunan Ibrahim alaihissalam. Makanya yang mau kita pelajari bukan ininya, yang mau kita pelajari apa yang dilakukan Ibrahim sehingga Allah jaga 19 keturunan setelah Ibrahim itu dilahirkan oleh Allah jadi nabi dan rasul. Kalau kita buat, kata ulama hari ini, pengorbanan dan spirit para anbiya alaihissalam terdahulu, maka pertolongan yang Allah berikan kepada orang terdahulu akan diturunkan oleh Allah pada kita hari ini. Kalau kita lakukan spirit pengorbanan Ibrahim, maka anak kita tidak diangkat dari nabi dan rasul, tapi anak kita dijamin oleh Allah menjadi anak yang soleh dan soleha. Amin. Kita mau belajar itu, apa yang dibuat oleh Ibrahim alaihissalam, sehingga Ibrahim ini diberikan gelar Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Iyo tunya Ustaz, kita buktikan. Ibu sebut nama nabi saja setelah Nabi Ibrahim. Ingat, setelah Nabi Ibrahim. Sebut saja. Ismail itu dekat. Yang jauh sikit. Ayub, siapa lagi? Suaib, siapa lagi? Musa, siapa lagi? Zakaria, Yahya, siapa lagi? Daud, Sulaiman, siapa lagi? Ilyas, Ilyasa, siapa lagi? Yunus, siapa lagi? Zulkifli. Baik. Kenapa Ibrahim itu dikatakan Abul Anbiya, bapaknya para nabi? Karena nabi setelah Ibrahim, 19 nabi itu anak cucu keturunan Ibrahim. Dan itu nasabnya tersambung. Kita buktikan. Baik. Ibrahim punya istri. Berapa orang bini Ibrahim? Ompe. Bini Ibrahim itu 4, bukan 2. Makanya sama jemaah laki-laki saya sampaikan, syarat menjadi orang soleh itu bininya mesti ompe. Tapi saya tidak suruh suami ibu istri 4, tidak syarat menjadi orang soleh. Kalau belum 4, mohon maaf semua. Ibrahim 4, Yakub 4, Abdul Muthalib kakek Nabi punya bini 4, anak 6 boleh, 10 jantan 6 batino. Dari istri pertama lahir Abdullah, Abu Talib, Ruqayyah, Atika. Dari istri kedua lahir Abbas dan lain-lain. Istri ketiga lahir Hamzah dan lain-lain. Istri keempat Lubna, lahir Abu Lahab dan lain-lain. Lu bayangkan orang-orang dulu tuh ompe-ompe bini. Maka dalam WhatsApp grup saya baca ketawa-ketawa. Tapi nampak sama istri saya marah-marah. Kalau istri 4 Superman katanya. Istri 3 gentleman, istri 2 real man, istri 1 cemen, ndak babini no comment. Saya ketawa saja, tapi sudahlah. Istri saya masih 1, alhamdulillah. Baik, Ibrahim itu punya istri 4. Ini kita belajar sejarah dalam Qasasul Anbiya yang dikarang oleh Al-Imam Ibnu Katsir. Istri Ibrahim 4. Yang pertama Sarah. Sarah itu kalau ibu baca Qasasul Anbiya, perempuan tercantik nomor 2 setelah istri Nabi Adam di muka bumi ini. Dah. Perempuan tercantik nomor 2 setelah istri Nabi Adam di muka bumi ini. Sarah, istri Ibrahim alaihissalam. Kalau diterangkan dalam sejarah itu, istrinya itu dengan spesifikasi fisiknya, body language-nya, semuanya, saya coba bayangkan. Enggak terbayang.
Kenapa? Karena tidak ada hadis yang mendukung wajah Sarah. Akhirnya saya tidak tahu arah kemana membayangkan wajah Sarah. Saya coba turunkan wajah Sarah itu menjadi wajah istri Nabi Aisyah. Kalau Aisyah bisa dibayangkan. Kenapa? Mohon maaf, banyak hadis tentang fisik Aisyah. Dalam kitab Al-Mar'atus Sholihah diceritakan, Aisyah itu putri Abu Bakar, menikah dengan Nabi gadis, umur 8 tahun, umur 9 tahun bercampur. Ada riwayat mengatakan menikah umur 12 tahun, umur 13 bercampur. Maaf, orang Arab putri Abu Bakar, gadis menikah dengan Nabi. Aisyah tuh tinggi, semampai, langsing, maaf kulitnya putih, maaf hidung mancung, bibirnya mungil, suaranya lembut, lesung pipi dan pipinya kemerah-merahan. Coba bayangkan orang Arab langsing, putih, hidung mancung, bibirnya mungil, suara lembut, kemerah-merahan, punya lesung pipi. Bayangkan cantiknya. Jangan dibayangkan awak kan, apalagi bini yang hitam, pendek, gopo, buruk, berciri, itu Aisyah. Bagaimana dengan Sarah? Aisyah saja standarnya seperti itu. Makanya mohon maaf, saya baru bolak-balik umroh. Semalam baru pulang sebelum puasa, membimbing jemaah umroh 102 orang. Sampai di sana saya ketemu dengan orang-orang Pakistan, orang-orang Venezuela, Uzbekistan, mancung-mancung hidungnya semeter-semeter. Apa kata istri saya? Bi, jangan tengok-tengok orang tuh lama-lama. Enggak, Abi enggak nengok-nengok, percuma juga nengok. Ngapa gitu? Dia juga enggak mau sama Abi, saya bilang. Jangan disangka kami saja yang punya selera. Perempuan tuh punya aja seleranya. Enggak lo ingin orang-orang bontu awak layah ya walayamut, kok enggak kan ngomong ya. Awak sadar diri ya lah. Jadi maka kita lanjutkan. Sarah itu perempuan tercantik nomor 2 setelah istri Nabi Adam. Istri yang kedua namanya Hajar. Istri yang ketiga Profesor Quraisy Shihab dalam tafsirnya Al-Misbah mengatakan Kentura. Istri yang keempat hamba sahaya namanya Yasjur binti Amar. Istri Ibrahim 4. Ibrahim punya istri 4, punya anak 13. Bukan 2, 3 boleh anak Ibrahim tuh. Dari istri pertama Sarah lambat dapat anak dikasih 1. Dari istri kedua Hajar dikasih 1. Dari Kentura dari istri ketiga punya anak 6. Dari istri keempat punya anak 5. Ibrahim punya istri 4, punya anak 13. Kita lihat, betulkah Ibrahim ini Abul Anbiya? Bini yang kompak kita kesampingkan. Karena tidak masuk daftar jalur para nabi. Kita ambil dari istri yang ketiga. Istri yang ketiga Ibrahim namanya Kentura. Profesor Quraisy Shihab dalam tafsirnya Al-Misbah mengatakan Kentura ini punya anak 6. Salah satu di antara 6 ini nama anaknya Madian atau disebut dengan nama Madean. Madian punya anak Yashur, Yashur punya anak Mikail, Mikail punya anak Suaib alaihissalam. Maka dikatakan Suaib bin Mikail bin Yashur bin Madian bin Ibrahim alaihissalam, Nabi. Dari istri kedua Hajar punya anak diangkat jadi Nabi dan Rasul, Ismail alaihissalam. Dari keturunan Ismail lahirlah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hasim bin Abdul Manam bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Ghalib bin Fil bin Malik bin Nadar bin Kinana bin Mudrika bin Huzaimah bin Mudar bin Ma'ad bin Ilyas bin Adnan bin Ismail alaihissalam bin Ibrahim alaihissalam, Nabi. Dari Sarah punya anak. Sarah ini kan lambe dapat anak. Bapak Ibu boleh baca Quran. Sarah itu umur 95 tahun. Mandul. Sudah diponis mandul. Tidak bisa punya anak. 95 tahun. Tapi Ibrahim menangis. Kata ulama, jika tangisan Ibrahim meminta satu keturunan pada Allah untuk rahim Sarah, jika dibandingkan dengan tangisan kita hari ini di muka bumi ini, tidak akan sebanding dengan tangisan Ibrahim alaihissalam. Rindu dia dengan sosok keturunan. Tapi umur sudah 95 tahun, Sarah. Tidak akan mungkin lagi punya anak. Mandul, sudahlah mandus, monopos. Tidak mungkin, logikanya tidak mungkin. Tapi apa yang terjadi? Quran bercerita. Malam itu datang 3 malaikat di hadapan rumah Ibrahim. Ketuk pintu. Assalamualaikum. Dijawab oleh Ibrahim. Waalaikumsalam. Dibuka pintu. Tafadhol, suruh masuk. Ibrahim ini kelebihannya satu. Ibrahim ini Nabi yang paling pandai menjamu tamunya.
Tidak ada satupun tamu yang masuk ke rumah Ibrahim yang tidak dihidangkan makanan dan minuman. Jadi siapapun tamunya, bila pun tiba tetap dihidangkan minuman, makanan. Tamu 3 malaikat yang menjelma menjadi wujud manusia, berpakaian putih-putih, masuk ke rumah Ibrahim. Disiapkan oleh Ibrahim minuman, disiapkan daging-dagingan, makan. Tapi 3 tamu tadi tidak menyentuh minuman dan makanan itu. Ibrahim mulai takut. Itu kelebihan Ibrahim. Setiap tamu yang datang, dia hidangkan minuman dan makanan. Mulai sekarang, muslimah akhir zaman, kalau siapapun tamu yang datang ke rumah kita, jangan gilo ke aqua, aja lagi. Hidangkan minuman dan makanan. Itu Ibrahim, orang yang khidmatnya luar biasa. Itu kalau aqua nampak pamalenya. Hidangkan minuman, hidangkan makanan. Siapapun tamu yang datang ke rumah. Baik. Apa kata Ibrahim? Siapa engkau? Kata tamu ini, kami adalah malaikat yang diutus oleh Allah. Kami datang kemari, wahai Khalilur Rahman, memberikan kabar gembira kepada engkau. Kata Ibrahim, kabar apa? Kata utusan itu, wahai Ibrahim, sesungguhnya Allah memberikan kabar kepada engkau. Dari rahim istrimu Sarah akan dititipkan 1 orang keturunan. Dan keturunan itu akan dijaga oleh Allah menjadi nabi. Anak itu diberi nama Ishak alaihissalam. Kata Ibrahim, mana lo bisa? Bini dan kau mandul. Monopos. Istri Ibrahim Sarah dari balik kamar mendengar pembicaraan suaminya dengan malaikat. Maka Sarah antara percaya juga enggak. Dari mana lo bisa hamil? Umur 95 kok. Bayangkan Sarah saja sempat ragu dengan malaikat Jibril. Makanya awak wajar banyak ragu dengan caleg-caleg yang ada tuh. Sarah aja ragunya dengan malaikat Jibril. Tapi apa yang terjadi? Sehari, 2 hari, 3 hari, terjadilah kehamilan. Maaf, lahirlah anak, diangkat jadi Nabi Ishak. Makanya Ishak itu artinya dalam bahasa Arab tersenyum. Tersenyum-senyum antara harapan percaya atau tidak. Maka lahirlah Nabi. Dari Sarah punya anak Ishak. Nabi Ishak punya anak kembar. Jadi Ishak itu anaknya kembar. Satu diangkat jadi Nabi, Yakub alaihissalam. Satu lagi saudara Yakub namanya Al-Ais atau disebut dengan nama Esau. Al-Ais ini punya anak Aram, Aram punya anak Amus, Amus punya anak Tawak, Tawak punya anak Ayub alaihissalam, Ayub punya anak Zulkifli alaihissalam. Maka dikatakan Zulkifli bin Ayub bin Awas bin Ayub bin Tawak bin Amus bin Aram naik ke atas bin Al-Ais bin Ishak bin Ibrahim alaihissalam Nabi. Saudaranya Nabi Yakub tadi Al-Ais. Yakub punya anak 12 orang. 12 orang itu dikatakan Bani Israel. Di antara 12 orang tadi, 1 anak langsung diangkat jadi Nabi, Yusuf alaihissalam. Yusuf punya anak Ifrahim, Ifrahim punya anak Sutlim, Sutlim punya anak Akhtub, Akhtub punya anak Ilyasa alaihissalam Nabi. Saudaranya Yusuf namanya Benjamin, Benjamin punya anak Abu Maktah, Abu Maktah punya anak Matta, Matta punya anak Yunus alaihissalam Nabi. Saudara Benjamin namanya Lewi, Lewi punya anak Azar, Azar punya anak Muhit, Muhit punya anak Kohat, Kohat punya anak Imron, Imron punya anak Musa alaihissalam, Harun alaihissalam. Dari Harun lahirlah Ilyas alaihissalam. Saudaranya Lewi namanya Yahuda. Kok yang cikal bakal orang Yahudi yo? Yahuda punya anak Faris, Faris punya anak Aram, Aram punya anak Aminabat, Aminabat punya anak Uwaibid, Uwaibid punya anak Salmun, Salmun punya anak Hasyun, Hasyun punya anak Buas, Buas punya anak Yisais, dari Yisais ini lahir anak Daud alaihissalam. Daud punya anak Sulaiman alaihissalam. Sulaiman banyak bininya. Salah satu istrinya Ratu Balkis punya anak tunggal namanya Rahabaan. Rahabaan ini punya banyak anak. Salah satunya adalah Ainaman. Dari Ainaman lahirlah Zakaria alaihissalam. Zakaria punya anak Yahya alaihissalam. Saudaranya Ainaman namanya Radim. Radim punya anak Yahusabat. Yahusabat punya anak Amsaya. Amsaya punya anak Nawas. Nawas punya anak Nausa. Nausa punya anak Imran. Imran punya putri Maryam. Maryam punya anak Isa alaihissalam.
Maka dikatakan Isa bin Maryam binti Imran bin Nawas bin Amsaya bin Nausa bin Yahusafat bin Radim bin Sulaiman bin Daud bin Yisais bin Buas bin Salmun bin Hasyun bin Aminabad bin Uwaibid bin Yahusafat naik ke atas bin Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim bin Tara bin Nahur bin Sarud bin Ra'u bin Abil bin Falik bin Saleh bin Arfa bin Sam bin Nuh bin Lami bin Mutasalli bin Idris bin Yarid bin Mahlail bin Qainan bin Anusi bin Sis alaihissalam bin Adam alaihissalam. Ada yang bisa mengulangnya? Nah, ini kalau utak piti-piti, ya tidak kan angkok. Saya jujur saja, maka saya katakan mohon maaf, ambo kalau nak babini, itu ndak ayah omaknya yang mempelajari doh. Siapa adik beradik ayah, siapa adik beradik omak, datuknya kemana silsilahnya, iparnya kemana poinnya, semondonya anak orang siapa. Baru kita paham nasabnya. Makanya Ibrahim nasab tersambung kepada Adam alaihissalam. Makanya Ibrahim diberikan kenal Abul Anbiya. Ini sampai jam berapa nih, Bu? Hah? Jam 11. Setengah 11 sampai jam 3 aja lah nanggung-nanggung aja. Baik, kita lanjutkan. Apa yang dilakukan oleh Ibrahim? Ini kita masuk mulai inti. Tadi pengenalan saja. Kita masuk intinya. Apa yang dilakukan oleh Ibrahim sehingga Allah jaga keturunan Ibrahim ini 19 keturunannya diangkat dan dijaga oleh Allah jadi nabi dan rasul. Apa yang dilakukan Ibrahim? 1. Ibrahim memastikan dirinya, memastikan istrinya. Kenapa saya sebut 4 kali? Karena bini nyompek. Kalau kena ambo cik bini, ambo sebut istri saja. Ibrahim memastikan dirinya dan memastikan istrinya menjadi wanita yang terbaik. Jadi syarat untuk melahirkan generasi yang terbaik, pastikan suami kita menjadi suami yang soleh, dan pastikan juga ibu menjadi wanita yang soleha. Itu syarat pertama akan dibuka nanti gerbang kelahiran anak yang soleh dan soleha. Memastikan keluarga kita, istri kita, suami kita menjadi yang terbaik. Ibrahim laki-laki yang terbaik. Istrinya adalah istri yang terbaik. Maka dilahirkan oleh Allah generasi-generasi yang terbaik. Pastikan ibu menjadi wanita-wanita yang terbaik. Ittaqullah, takutlah kepada Allah. Jadikan kita ini orang-orang yang menghambakan diri kepada Allah. Tapi maaf, saya ingin sampaikan buat kita bersama. Islam ini bukan hanya sebatas lahir. Beragama ini bukan hanya sebatas lahiriah. Tapi beragama ini juga batiniah. Maksudnya bukan hanya zohir saja kita beragama. Tapi juga dari dalam hati ini kita mengamalkan agama. Maka dudukkan istri, dudukkan suami, dudukkan anak, dudukkan keluarga, sampaikan kepada mereka. Sampaikan kepada mereka, keluarga kita. Mohon maaf, saya yakin semua kita di sini punya masalah rumah tangga masing-masing. Ada suami istrinya yang soleha, suaminya belum sholat. Ada yang suaminya rajin kajian, janggut panjang, celananya agak pendek seketek, PKS, pendek kaki serawa, tapi bininya buka jilbab. Ada yang ibunya masuk pengajian tapi anaknya telanjang buka aurat. Kita punya masalah masing-masing. Dudukkan mereka, anak istri suami kita, keluarga kita, dudukkan mereka, sampaikan agama ini kepada mereka. Dengan hikmah, sabar. Karena mohon maaf, mendidik keluarga itu gampang-gampang susah, jangan dibilang. Nuh alaihissalam mendidik istrinya tidak beriman. Anak Nabi Nuh tidak beriman. Lut alaihissalam anaknya tidak beriman. Jadi tidak ada jaminan walaupun ayahnya Nabi. Jangan dibayangkan, Ustaz ini pasti punya istri soleha, anak-anaknya pasti soleh dan soleha. Belum tahu. Karena saya Nabi. Maaf, saya bukan Nabi. Istri saya bukan bidadari. Saya ini bukan orang baik. Kita ini orang jahat yang pingin belajar jadi orang baik. Jadi tidak ada garansi. Kadang-kadang ada Ustaz tuh suka senyum, bininya mengowi. Ada Ustaz tuh dermawan, bininya sampili. La ilaha illallah. Karena kita ini manusia. Jadi jangan disangka, mohon maaf, mentang-mentang pakai jilbab panjang, pakai manset, pakai kaos kaki, pakai purda, terus perfect banget, suaranya lembut. Enggak, kadang-kadang, mohon maaf, di muka orang lembut, di rumah berciri muncungnya. Karena kita tidak bisa menjamin, karena agak kita ini orang buruk, yang pingin jadi orang baik. Maka belajar, pastikan istri kita, suami kita, anak-anak kita menjadi orang-orang yang terbaik. Mohon maaf, saya ingin sampaikan buat kita bersama. Karena ibu-ibu perempuan ini saya sampaikan rahasia, makanya mohon maaf. Kami ini, kenapa kalau laki-laki soleh, dihadiahkan oleh Allah kami masuk surga.
Dalam surga ada 70.000 pintu. Dari 70.000 pintu ada 70.000 bidadari. Kamar. Dari 70.000 kamar dihadirkan satu kamar 70.000 bidadari. Maaf, kenapa laki-laki kalau masuk surga Allah kasih hadiahnya bidadari? Tapi perempuan kalau masuk surga Allah kasih dia jadi ratu bidadari. Kan tidak berimbang. Harusnya kalau kami dikasih bidadari, perempuan dikasih pemuda ganteng. Harusnya, tapi kenapa kami laki-laki ini masuk surga dihadiahkan bidadari? Karena Allah tahu utak jantan kau dari lahir sampai mati betino utaknya. Maka dikasih Allah bidadari. Ibu-ibu kenapa tidak dikasih pemuda ganteng? Dikasih Allah, kalau ibu masuk surga, ibu akan diangkat jadi ratu bidadari. Kenapa? Ratu itu suka diangkat dan dipuji-puji. Itu paling hobi betino. Walaupun bini awak gopuk, awak bilang, adik langsing dek. Dia tahu tuh fitnah, tapi dia suku. Perasaan itu yang mau diangkat oleh Allah dari surga. Makanya perempuan diangkat jadi ratu bidadari. Makanya mohon maaf, tidak pernah nisbat mata keranjang itu untuk perempuan tidak ada. Kenapa mata keranjang nisbatnya untuk laki-laki? Perempuan mata duitan. Itu aja masalahnya. Ya. Karena tidak ada nisbat laki-laki mata duitan itu tidak ada nisbatnya ke perempuan. Makanya mohon maaf, mendidik perempuan ini gampang-gampang susah. Tapi sebenarnya saya tidak pantas juga menyampaikan perempuan. Saya akan sampaikan sama suami-suami ibu. Tapi kumpulkanlah suami ibu, saya sampaikan. Karena saya sama. Jadi menghadapi istri itu jangan terlalu serius. Istri itu kadang-kadang seperti kita main layang. Seperti diulur-ulur, ditarik-tarik, diulur-ulur, tarik-tarik. Sama dengan istri saya. Istri saya komplain. Bi, ya, apa tuh? Hari libur Bi, Kamis libur, Jumat libur, Sabtu libur, Minggu libur panjang Bi. Ajaklah weekend Bi keluarga. Ajak anda, ajak Umi jalan ke Sumbar, oke lah, Sumbar banyak gelodo. Ke Batam ke Lagoy ke Singapura ke Malaysia kita punya paspor, Abi kan punya uang. Ajak ke jalan-jalan Bi. Ini Abi ceramah 5 kali, 6 kali, 7 kali lah satu hari. Umat. Adik ini kan ummahat juga Bi. Iyo pulau sebenarnya. Ajaklah Bi, besok Senin anak-anak sekolah, Abi masuk kantor lagi, kapan mau jalan lagi Bi? Minggu pertama, saya diam saja. Minggu kedua, itulah balik ceritanya. Bi, ajaklah Bi, kemana kek kita? Tidak mau ke Tembilahan, Tanjung Balai, ke Selapannya, pokok jalan. Saya diam saja. Minggu ketiga, itu je balik. Tidak tahan, dek sini, duduk. Apa cerita? Ajaklah jalan Bi, kita jalan ke weekend, ke apa, ke ajak anak, ajak keluarga semuanya. Apa refresh lah Bi? Kapan lagi Abi sama anak-anak? Abi sibuk ceramah-ceramah aja. Kalau sebelum kita jalan Abi nanya, apa tuh? Tahun berapa kita nikah? Apa pula hubungan jalan-jalan sama nikah Bi? Abi mau nanya, kita nikah tahun berapa? 2006. Udah berapa lama kita nikah? 18 tahun. Kenapa kita bisa nikah? Ya kena jodoh lah Bi. Di situ masalahnya. Karena ada pepatah mengatakan kalau jodoh tidak kemana-mana, sama aku tidak kemana-mana awak. Jadi hidup ini biasa-biasa aja, Pak. Jangan terlalu serius, dunia ini biasa saja. Makanya mohon maaf, saya orangnya enjoy saja. Ada uang beli beras. Apa kata istri saya? Bi, tengok kakak-kakak adik. Semuanya suaminya ngasih uang 5 juta, 6 juta 1 bulan, belanja 1 bulan. Abi semenjak nikah, tidak pernah ngasih uang segepok 6 juta untuk 1 bulan, tidak pernah. Paling-paling, Bi, ada uang jajan tuh ke kedai, seminggu sekali kasih 500 atau 700 belanja. Besok masih ada bahan, kasih 400 belanja untuk 1 minggu. Kasih ke dia Bi segepok. Kan enak, dia bisa menatanya. Saya bilang, insya Allah, bulan depan kita mulai. Serius Bi? Iyo. Berapa? 25 juta. Wih, besar Bi. Gaji PNS Abi 4 juta, sertifikasi Abi 3 juta, tukin remunerasi Abi 4 juta, sudah hampir 11 juta. Ceramah siang malam Abi kasih 14 juta lagi. 25 juta 1 bulan. Mulai bulan depan kita mulai. Serius Bi? Iya. Tapi ada syarat. Apa syaratnya? Rumah awak jual, oto awak jual, awak pindah ke rumah petak. Ngapa gitu? Nggak tentu dek kau. Dulu nyewa ambil perumahan kau 25 tahun berhutang sampai kini ya lunas lah. Dia bini kau lupa aja. Makanya mohon maaf, biasa-biasa saja lah. 25 juta saya kasih. Tapi ya balik kita ke rumah petak. Kenapa? Dulu kan daripada kita nyewa rumah orang, bagus kita ambil perumahan rumah kita yang kita bayar. Bi. Rehab sedikit, buat dapur, buat ini, kan enak. Walaupun kita bayar tiap bulan, tapi kan rumah kita, Bi. Ayolah Bang, biar 25 tahun, pegawai baru 80 tahun. Masih 7 tahun berhutang.
Maka saya katakan ini mohon maaf, saya ingin sampaikan buat kita bersama, kita belajar. Dudukkan istri, dudukkan anak, dudukkan keluarga. Jadikan orang-orang yang baik di hadapan Allah. Satu, ini langkah yang dilakukan Ibrahim. Dua, apa yang dilakukan oleh Ibrahim alaihissalam? Yang kedua, Ibrahim mengajak manusia itu mulai istrinya, anaknya, keluarganya, sampai dengan pamannya, ayahnya Azar. Ada yang menyebut Azar itu ayahnya, ada yang menyebut Azar itu pamannya. Bahkan Ibrahim juga berdakwah kepada pemerintah Namrud laknatullah alaih. Jadi dakwah ini tidak pandang bulu. Keluarga, lingkungan, masyarakat, RT, RW, termasuk pemimpin negeri ini. Sampaikan saja. Saya terus terang di mana saya tempat, di depan gubernur, depan PLT, depan PJ, depan semuanya saya sampaikan. Saya no problem. Karena bagi saya tidak sedikit perasaan saya takut di hadapan mereka. Belajar kita menyampaikan. Makanya mohon maaf, Bu. Saya ini mohon maaf. Saya bukan orang baik. Saya ingin belajar jadi orang baik. Saya ingin belajar, ingin taat kepada Allah. Makanya mohon maaf. Dulu saya buka kedai outlet busur dan panah. Di Panam itu As-Sadat Arimaya. Itu klub saya bergabung dengan Pak Patri. Dulu belakang UIR saya selalu memanah. Siapapun busur dulu awal-awal perdana di Pekanbaru pasti beli busur dengan saya. Karena saya punya outlet di Panam itu depan kampus UIN Suskaryo. Hari-hari memanah. Saya berkuda di Malang. Di Malang belajar berkuda, kemudian ke Okura, kemudian ke belakang di Jeprinur, di Labersa dan sebagainya. Belajar berkuda di sana. Alhamdulillah. Kena semangat untuk menjalankan sunnah Nabi SAW. Tapi di perjalanan, sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari. Makanya mohon maaf, betul kata Nabi. Apa kata Nabi? Musibah yang paling besar itu bukan gempa bumi. Bukan gelodo. Bukanlah naiknya air laut menjadi tsunami. Bencana yang paling besar di muka bumi itu adalah matinya hati seorang hamba, hilang gairah taat kepada Allah. Hilang gairah ke masjid, hilang gairah untuk sholat, hilang gairah nutup aurat, hilang gairah baca Quran. Musibah ini hari-hari datang dalam kehidupan kita, namun kita tak sadar musibah itu datang setiap hari dalam kehidupan ini. Makanya Ibrahim alaihissalam berdakwah. Dengan siapa? Keluarganya, pamannya, ayahnya, termasuk raja yang memerintah ketika itu, Namrud laknatullah alaih. Didakwah, wahai Namrud, berimanlah engkau kepada Allah. Kata Namrud, siapa itu Allah? Kata Ibrahim, Allah lah yang menciptakan saya, yang menciptakan engkau, yang mematikan kita berdua. Apa kata Namrud? Kalau hanya untuk mematikan dan menghidupkan, Namrud membuat analogi yang sangat konyol. Dia hadapkan 2 laki-laki. Satu dibiarkannya hidup, satu lagi dibiarkannya mati. Apa kata Namrud? Kalau hanya untuk menghidupkan dan yang mematikan, aku pun bisa. Maka mohon maaf, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pelajaran yang ketiga. Dakwah tidak memandang tempat dan jabatan. Sampaikan saja agama nih. Kepada siapa? Keluarga kita, sanak pemilik kita, tokoh masyarakat dan sebagainya. Termasuk pemimpin-pemimpin yang ada di negeri kita tercinta. Tapi ingat, saya berikan satu ultimatum. Di mana-mana saya sampaikan. Ibu mau terima atau tidak, itu urusan ibu. Seluruh para nabi berdakwah. Adam berdakwah, Idris berdakwah, Nuh berdakwah. Ada orang berdakwah untuk kaumnya, Nuh. Ada berdakwah untuk keluarganya, Adam. Ada berdakwah untuk bangsanya, Ibrahim, Musa. Ada berdakwah dalam negaranya, Daud, Sulaiman. Semua nabi berdakwah. Tapi ingat, tidak ada satupun dakwah para nabi yang ada di muka bumi ini. Tidak ada dakwah nabi mencaci, memaki, membuli. Tidak ada. Kalau ada muslimah akhir zaman ini berdakwah dengan cara mencaci maki, membuli, baik secara langsung atau di media sosial, tanyakan dengan dia tuh umat nabi atau tidak. Tidak ada satupun dakwah nabi dengan cara mencaci maki. Tidak ada. Ibrahim berdakwah dengan Namrud lemah lembut. Fir'aun berdakwah, Musa berdakwah dengan Fir'aun, izhab ila Fir'aun. Pergilah engkau kepada Fir'aun, ajak Fir'aun taat kepadaku. Kata Allah, berlemah lembutlah engkau kepada mereka. Nabi kita, anittum harisun alaikum bil mu'minin raufur rahim. Nabi kita orang yang paling berkasih sayang. Jadi tidak ada dakwah mencaci maki, tidak ada. Jadi mohon maaf, kita belajar untuk melembutkan hati kita. Karena Nabi buat warning. Apa kata Nabi? Iza azamat ummati dunya nuzi'an minha haibatul Islam. Kalau umatku sudah mengagungkan dunia, tercabur kehebatan Islam. Wa iza tarakatil amru bil ma'rufi wa nahya 'anil munkar, hurrimat barakatil wahyi. Kalau umatku meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar, diharamkan atas mereka keberkahan wahyu. Wa iza tasabat ummati sakatat min ainillah.
Kalau kalian hina menghina, caci mencaci, buruk memburukkan, bully membuli, sakatat min ainillah, jatuh kalian dari pandangan Allah. Doa kalian tidak akan diangkat, amal kalian tidak akan diterima. Apa bedanya kita dengan mereka? Jadi tidak ada lagi cacian makian. Mau di media sosial kah, internet kan tidak ada lagi. Sudahlah, kita belajar menerima keputusan Allah. Walaupun di TPS kita yang menang Anies Baswedan, insya Allah presiden kita Wowo sama Wiwi. Ini apa? Terima keputusan Allah. Kalau salah pemerintah kebijakannya, kritisi kebijakannya, jangan serang orangnya. Itu yang dahulu saya dipanggil oleh Pak Kapolda Riau. Ada WA SMS dengan saya sebelum pilkada 14 Februari. Assalamualaikum Ustaz Saprinaldi. Dihubungi oleh jamaah saya. Assalamualaikum Ustaz, Waalaikumsalam. Apa kabar Ustaz? Sehat. InsyaAllah Ustaz kita rapatkan barisan, jadikan Anies Baswedan sebagai Presiden Republik Indonesia. Sampai di sini saya tidak ada masalah. Kemudian alinea kedua, ini yang bermasalah. Apa alinea keduanya? Ustadz jangan lupa, pilih Anies masuk surga, pilih Ganjar masuk neraka. Jadi dulu orang itu menentukan surga neraka. Makanya kalau dakwah jangan provokatif. Dakwah itu jangan jadi provokator. Kalau mau pilih Anies, pilih saja. Mau pilih Prabowo, pilih saja. Mau pilih Ganjar, pilih saja. Tidak bisakah kita memilih tanpa harus menghina dan mencaci maki? Sudah cukup. Karena kita tidak boleh menjudge orang. Maaf. Ibu kalau datang ke rumah saya, ibu akan heran di rumah saya. Di rumah saya multi manhaj. Saya dibesarkan dari keluarga tabligh. Ayah saya, ibu saya orang tabligh. Saya orang tabligh. Adik-adik saya orang PKS. Sebelah-sebelah abang-abang saya orang pengajian dari Abu Darda. Jadi kalau di rumah saya itu multi manhaj. Ada yang pakai cadar, ada pakai niqab, ada pakai burdah, bini ambo pakai jilbab. Biasa, tidak ada masalah. Jangan kita menjudge orang. Maaf, iblis kalau disuruh dia menghafal nasab para nabi, Adam alaihissalam sampai Nabi Muhammad, iblis di luar kepala. Kenapa? Iblis menyaksikan setiap kelahiran para nabi. Iblis kalau disuruh hafal Quran, iblis di luar kepala. Kalau ibu hafal Quran, jangan sombong. Iblis hafal Quran, hafal Taurat, hafal Zabur, hafal Injil, hafal Su'ub di luar kepala. Kenapa? Karena iblis menyaksikan setiap kitab suci yang diturunkan. Tapi kenapa iblis tidak dicintai Allah? Kenapa iblis tidak menjadi kekasih Allah? Karena dalam diri iblis ada satu sifat yang paling dibenci oleh Allah. Sifat itu sudah ada dalam diri kita. Apa sifatnya? Ana khairu minkum, saya lebih baik dari dia. Penyakit iblis. Merasa paling soleh, merasa paling alim, merasa paling berjuang, merasa paling berkorban, merasa paling banyak hafalan Qur'annya, merasa paling indah suaranya. Ana khairu minkum. Apa bedanya kita dengan iblis? Makanya buat kebaikan tanpa harus merasa menjadi orang yang paling baik di kehidupan ini. Buat saja kebaikan. Selesai. Hati-hati ini penyakit hati lah. Penyakit hati. Ujub merasa paling baik. Merasa paling berkorban untuk agama ini. Makanya mohon maaf kita tidak boleh menjudge orang. Karena boleh jadi maaf. Hari ini ibu-ibu dapat hidayah. Ikut pengajian. Sholat terjaga. Amal agama terjaga. Aurat terjaga. Di luar sana masih banyak orang-orang yang bermaksiat. Jangan dijudge. Jangan di stigma. Jangan diklaim. Mohon maaf kita tidak pernah tahu. Ibu hari ini yang ikut pengajian, sholat, duha, isyraq, semuanya baca Quran. Tapi nanti sebelum mati, Allah cabut taufik dan hidayah. Allah matikan ibu sekalian dalam keadaan su'ul khotimah. Siapa yang tahu? Saudara kita di luar sana yang belum sholat, yang bermaksiat, yang berzina. Sebelum mati dia, Allah berikan taufik dan hidayah. Allah wafatkan dia dalam keadaan husnul khotimah. Siapa yang tahu? Karena kita tidak pernah tahu hasil akhir sebuah kehidupan. Maka jangan dijudge orang. Biasa saja. Doakan mereka. Maaf, musuh Nabi salah satunya adalah Walid bin Mughirah. Hari-hari mencaci maki Nabi. Menghina Nabinya menghina luar biasa. Tidak ada penghinaan yang sekejam itu. Walid bin Mughirah al-Ma'zumi. Orang kaya. Apa katanya dengan Nabi? Ya Muhammad, tidak salahkah Tuhan memilih engkau sebagai seorang Nabi? Apakah tidak ada yang lebih baik lagi selain engkau yang dipilih oleh Tuhan? Engkau sudah miskin, harusnya jadi Nabi itu aku, kaya. Coba bayangkan, penghinaan yang sangat luar biasa. Apakah Nabi membalas menghinanya? Tidak. Nabi diam saja, kemudian Nabi berdoa. Kata Nabi, biarkan saja. Hari ini Walid bin Mughirah tidak beriman kepada Allah. Tapi satu saat Walid bin Mughirah dari keturunannya akan lahir orang beriman kepada Allah. Betullah doa Nabi, maaf. Dari rahim istri Walid bin Mughirah, Allah lahirkan satu orang anak beriman kepada Allah. Anak itu diberi nama Khalid bin Walid, beriman pada Allah. Siapa yang nyangka? Abu Jahal 3 bulan berturut-turut tidak tidur malam, memikirkan bagaimana mau bunuh Nabi. Apakah Nabi membalasnya? Tidak.
Nabi berdoa, Abu Jahal tak beriman. Tapi satu saat dari keturunannya akan lahir orang beriman. Betullah doa Nabi, dari istri Abu Jahal lahirlah satu orang anak beriman kepada Allah. Anak itu diberi nama Ikrimah bin Abu Jahal. Siapa yang nyangka? Ini tidak boleh menjas orang, jangan merasa paling baik. Sebarkan saja kebaikan tanpa harus merasa menjadi orang yang paling baik di kehidupan dunia ini. Maaf, kita belum tentu selamat di hadapan Allah. Sekali lagi, saya minta pada kita bersama, tebarkan kebaikan tanpa harus merasa menjadi orang yang paling baik di kehidupan dunia ini. Tidak usah menjas orang, tidak usah memaki-maki orang, tidak usah mencaci maki. Kalau ada ibu-ibu mengundang ustaz-ustaz dari luar sana, kemudian berdakwah di mimbar ini, mencaci maki, memaki-maki, menghina, tanyakan dengan ustaz, dia tuh umat Nabi atau tidak. Nabi itu berdakwah dengan sopan santun, berkasih sayang dengan orang Islam, tegas dengan orang kafir. Tegas bukan berarti menghina, tegas bukan berarti harus mencaci maki. Stop cacian, stop hinaan, tidak ada lagi. Kita belajar, karena ujung dari cacian makian adalah kedengkian, ujung kedengkian adalah kebencian. Maaf. Terakhir, saya punya teman berangkat umroh tahun 2023, Februari sampai sekarang belum pulang. Dia berangkat, istrinya berangkat, anaknya bertiga, berlima, sampai sekarang belum pulang. Raya Haji semalam 2023, dia telepon saya dari Madinah. Assalamualaikum Ustaz, Waalaikumsalam. Ustaz, saya mohon maaf lahir batin, saya tidak bisa nelpon ini terakhir kali Ustaz. Nomor saya akan saya ganti dengan nomor Saudi. Saya bilang, ente ini umroh atau pindah rumah? Umroh Ustaz, kenapa tidak pulang-pulang? Berapa lama pisah ente? Cuma 3 bulan kok, bilang. Apa katanya? Maaf Ustaz, saya mungkin akan ganti nomor Saudi. Saya tidak akan balik lagi ke Indonesia Ustaz. Kenapa? Ustaz, saya akan tinggal di Mekah, Madinah Ustaz. Di Indonesia tidak nyaman hidup Ustaz. Kenapa? Saya bilang, Indonesia pemimpinnya orang-orang Yahudi Ustaz. Sistem pemerintahnya pemerintah orang-orang kafir. Di belakangnya orang-orang Yahudi semuanya Ustaz. Saya tidak nyaman tinggal di Indonesia. Saya akan nyaman tinggal di Mekah, Madinah, negeri paling aman. Coba bayangkan. Dia lupa Abu Lahab sama Abu Jahal dilahirkan, dibesarkan di sana. Yang persoalannya bukan itu. Ada kawan kita membenci negerinya sendiri. Ini dakwah siapa? Dan siapa yang bertanggung jawab dengan dakwah ini? Kita nih umat Nabi, tapi bukan level sahabat. Kita umat Nabi, bukan level tabi'in. Kita umat Nabi yang tinggal di Indonesia. Jarak rumah kita dengan rumah Nabi 9 jam 55 menit pakai pesawat. Kita tidak pernah tahu wajah Nabi. Di negeri yang paling jauh kita beriman kepada Nabi. Kita tidak tahu fisik Nabi seperti apa. Tapi kita belajar untuk mencintai Nabi. Belajar untuk mencintai Nabi dari tempat yang paling jauh. Ada umat Nabi. Ada warga kita membenci negerinya sendiri. Saya mau tanya, ini dakwah siapa? Siapa yang bertanggung jawab dengan dakwah ini? Makanya mohon maaf Bapak Ibu. Tidak ada alasan kita mencaci maki. Karena caci maki, nanti urusannya adalah kedengkian dan kebencian. Ujung-ujungnya kita akan benci dengan negeri ini. Maaf, saya diundang oleh Pak Wakapolri. Saya diundang oleh Pak Kapolda menyampaikan ini kepada seluruh khalayak ramai ketika itu. Saya sampaikan di hadapan mereka. Tidak ada satupun di antara para nabi yang berdakwah dengan cara mencaci maki. Bapak Ibu boleh sejarah. Ibu baca sejarah. Di bawah tahun 1300, di atas tahun 1200. Nusantara Indonesia ini punya kerajaan besar namanya Singosari. Singosari itu menaklukkan 3 kawasan. Pertama di kawasan Jazirah. Sebagian Mongol, sebagian Persia. Singosari kerajaan Nusantara. Sampai peradabannya kita lihat pada hari ini. Makanya jangan heran kalau Bapak Ibu jalan ke Eropa, jalan ke Saudi Arabia, lihat. Di Eropa ada alat musik terkenal dan tertua namanya gitar, terbuat dari kayu dan tali. Di Eropa ada alat musik tertua namanya terbang, terbuat dari kayu dan kulit. Indonesia punya alat musik tertua namanya terbuat dari logam. Orang Jawa menyebut gamelan. Orang Ocu menyebut ogwong. Orang Kuansing menyebut talempong. Bangsa mana yang bisa buat alat musik dari logam saat itu? Kalau bukan bangsa yang menguasai ilmu pertambangan dan metalurgi yang sangat tinggi. Bangsa mana? Jangan kalian hina negeri kalian ini. Jangan caci maki negeri kita ini. Bahasa pun sama. Kita cintai bahasa Arab. Karena Nabi kita orang Arab. Quran berbahasa Arab. Tapi ingat, bahasa kita bukan bahasa yang perlu disepelekan. Bahasa Arab berubah panjang pendeknya. Berubah enggak artinya? Berubah. Tapi tak banyak perubahannya. Bahasa Inggris. Verb 1, verb 2, verb 3. Go, goes, gone. Enggak banyak. Indonesia punya perubahan sinonim dan antonim yang sangat banyak. Makanya jangan heran kalau Bapak Ibu pergi ke Eropa, orang menyebut beras namanya rice. Dalam mangkuk rice, dalam piring rice, dalam dandang rice, di atas tanah rice. Itu namanya.
Orang Arab menyebut beras rus dalam mangkuk, rus dalam piring, rus dalam dandang, rus di atas tanah, rus. Indonesia menyebut beras ampe 6 namo. Di sawah padi namo. Dipanen gabah namo. Digiling boye namo. Dimasak nasi namanya. Tak banyak air, bubu namo. Masuk dalam plastik, lontong namo. Diagi daun kelapa, katupe namo. Tagodang api angui, koyak namo. Berserak seketik rima. Bangsa mana yang punya bahasa seperti ini? Maka jangan pernah kalian hina negeri kalian ini. Maka saya minta buat kita bersama. Kita ngaji ini. Bukan untuk menghina negeri kita ini. Kita belajar mencintai. Insya Allah kita mencari rezeki di negeri ini. Dan insya Allah kita akan mati syahid di negeri kita tercinta ini. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan ini berkah buat kita bersama. Sebelum saya tutup, saya berikan kesempatan 2 menit. Saya minum. Bagi ada yang mau ditanyakan, saya persilahkan dengan segala hormat. Silakan. Saya tanyakan gini Ustaz, ada keluarga mau berkurban, tapi atas nama almarhum ayahnya. Tapi ada Ustaz yang mengatakan kalau mau kurban atas nama suami aja, jadi orang tua yang sudah meninggal pun ikut. Bisa ikut itu, betul atau tidak? Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya jawab langsung. Oh, pertanyaanku itu keitunya nyo. Dari dulu itu jadi lucu. Kalau beko lah hari raya Idul Fitri muncul. Ucapan bukan minal aidin wal faizin. Oh, macam-macam. Kalau lah masuk hari raya korban mulai menyembelih cara ihsan, menyembelih cara sunnah. Oh, macam-macam lah. Itu biasa momen-momen. Kau pertanyaan lama, barang baru stok lama. Ya, saya malas jawabnya, tapi tidak apa-apa, saya jawab sepintas saja. Nabi itu berkorban. Apa korban Nabi? Ketika Nabi menyembelih kambing, doa Nabi, Allah bismillahi Allahu akbar, Allahumma haza Muhammad. Ya Allah, ini korban saya untuk Muhammad, wa ahli Muhammad, wa ummati Muhammad, dan untuk umatnya Muhammad SAW yang tidak bisa berkorban karena miskin sampai hari kiamat. Jadi orang-orang miskin yang tidak bisa berkorban, jangan takut, Nabi telah mengorbankannya. Tapi jangan pula ini jadikan dalil setiap tahun miskin. Nah, ini menjadi rujukan para ulama. Artinya, Allahumma ini untuk korban Muhammad ya Allah. Boleh berkorban untuk pribadi masing-masing, boleh. Ambo korban, bini ambo korban, anak ambo korban, anak pelindung nomor 2 korban, boleh, boleh. Kalau tidak punya kemampuan itu, wa ahlihi Muhammad, untuk keluarga Muhammad. Cukup satu korban atas nama keluarga Muhammad. Keluarga ini terbagi 2 kata ulama. Pertama boleh yang hidup, boleh yang mati. Ada sebagian para ulama mengatakan orang mati tidak bisa dikorbankan. Kecuali kalau dia yang punya niat atau punya nazar. Maaf, sebagian ulama lain mengatakan kalau orang mati itu hidup, pasti dia ingin dikorbankan. Artinya kesimpulannya boleh melakukan pengorbanan untuk orang yang almarhum, boleh. Siapa bilang tidak? Makanya mohon maaf, tahun yang lalu kami berkorban satu kambing. Atas nama saya niatkan untuk keluarga saya, baik yang hidup maupun yang mati. Tidak ada masalah. Bagaimana ngitung pahalanya? Jadi hitungnya kalau jauh Allah. Pahala itu Allah yang ngitung. Jadi tidak ada istilah, Pak Ustadz, kami tahun ini op dulu ya Ustadz, karena tahun lalu udah berkorban, sekarang op. Tidak ada, karena korban itu ibadah tahunan. Tidak mesti satu orang satu. Kalau tidak juga cukup satu untuk bersama, maaf, niatkan pahalanya untuk sekeluarga. Walaupun yang dipasang satu nama. Boleh yang hidup, boleh yang meninggal dunia. Kalau tidak, yang ketiga tadi, wa ummati Muhammad, untuk umat Muhammad. Yang mana yang susah, yang miskin. Yang tidak mungkin bisa berkorban lagi. Makanya mohon maaf, kalau ada di sini jamaah yang mengaku miskin, saya tidak percaya. Karena saya orangnya paling tidak percaya. Sama seperti umroh. Berangkatlah umroh kami 2013, 14, 15, 16, 17. 2023, 2024. Insya Allah 2024 ini, semalam baru pulang sebelum puasa. Insya Allah tanggal 26 Agustus, saya akan berangkat menunaikan ibadah umroh membawa rombongan 200 orang. Itu kebetulan 26 Agustus akan berangkat Mekah Madinah atau singgah ke Turki dulu. Jadi ibu yang ingin berangkat boleh gabung dengan saya, tidak ada masalah. Atau bentuk kelompok musas muslimah akhir zaman, tentukan tempatnya, tabung dari sekarang, niat, kapan berangkat? Tahun depan 2025, niatkan. Karena mohon maaf, Pak Ustadz, PT tidak ada Ustadz, umrah 35 juta, 34 juta. La ilaha illallah, untuk umroh hitung-hitungan uang, untuk bayi Avanza kredit 5 juta, 5 tahun, bercarian siang malam dek kalian. Kalau untuk umroh hitung-hitungan kredit perabot rumah tangga 3 juta sebulan. Apakah ini yang mau kita ajukan di hadapan Allah? Maka saya muat ada cerita kalau orang tidak korban apalagi yang pegawai negeri. Coba angkat tangannya PNS.
Kalau ada PNS yang nak korban itu musibah besar. Apalagi menjelang tanggal 7 boleh, gaji 3 boleh keluar. Saya minta pada kita bersama, apa coba dasarnya kita tidak berkorban? Tapi bagi mereka yang belum ada kemampuan silakan. Bagi saya tidak ada masalah. Semoga Allah digantikan oleh Allah dengan pengorbanan Rasulullah SAW. Tapi buat kita, tidak ada. Bagi saya pribadi, kalau dia tidak punya uang, berdoalah kepada Allah. Masih ada 17 hari lagi untuk bisa ikut korban. Kita tidak diminta mengorbankan anak kita. Kita hanya diminta mengorbankan hewan sembelihan, hewan korban sebagai bentuk kecintaan kita dengan dunia nih. Kita mau sembelih. Kalau diminta pengorban kita dengan anak, nak kan tangguh doh. Ibrahim tuh menyembelih anaknya, maaf lewat mimpi. Kalau sekarang perintah Allah dalam Quran diperintahkan kita menyembelih anak yang kita sayangi, mau atau tidak? Ibrahim hanya lewat mimpi. Begitu ketaatan Ibrahim. Maka saya minta kepada kita bersama, mulai sekarang, mohon maaf, coba angkat tangan yang sudah pasang nama korban di tempat masjidnya masing-masing. Kita doakan tambah lagi korbannya tahun ini. Amin. Coba angkat tangan. Angkat tangan saja, kita doakan tambah lagi. Angkat tangan. Angkat tangan, angkat tangan. La ilaha illallah. Baik, turun. Yang belum memasang nama korban di tempat masjidnya masing-masing. Angkat tangan. Kita doakan, angkat tangan. La ilaha illallah. Bansek je sombong. Angkat tangan. Didoakan pun tak juga mau. La ilaha illallah. Semoga Allah mudahkan rezeki kita bersama. Amin. Nah, pasang niat sekarang, nangis pada Allah malam hari. Sama dengan umroh haji. Nangis pada Allah, minta pada Allah. Ya Allah, kami hari ini mengaku umat Nabi, mencintai Nabi, berselawat kepada Nabi, kajian setiap minggu tentang silsilah Nabi. Tapi sementara kami tidak pernah mengunjungi makam Nabi kami. Inilah cinta yang ada kedustaan di dalamnya. Kita mengaku mencintai Nabi, tapi tidak pernah menziarahi makam Nabi. Bohong cintanya. Makanya nangis pada Allah. Ya Allah, berangkatkan kami haji dan umroh sebelum kau cabut nyawa kami, ya Allah. Berangkatkan kami, ya Allah. Nangis. Teteskan air mata, minta kepada Allah. Allah buka khazanah, Allah buka peluang, Allah buka jalan untuk kita bisa menunaikan ibadah haji dan umroh. Termasuk juga pelaksanaan ibadah kurban. Di malam nanti, ambil solat, ambil wudu, solat, taubat, kemudian solat tahajud, doa. Minta kepada Allah. Nangis-nangis. Saya kasih waktu 7 hari 7 malam. 7 hari 7 malam. Saya kasih untuk menangis. Ada kesempatan waktu 7 hari. Mumpung di bulan Zul minha arba'atun hurum. Ibu-ibu sekalian nangislah. Coba ngadu sekarang. Sebagaimana kita mau bisa ikut korban. Ingin bisa berangkat umroh. Ingin bisa berangkat haji. Coba angkat tangan yang sudah berangkat umroh. Angkat tangan. Yang sudah pernah umroh. Angkat tangan. 1, 2, 3, 4. Akhir zaman tak juga berangkat umroh. La ilaha illallah. Yang belum pernah umroh sama sekali. Angkat tangan. Angkat tangan. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Semoga Allah kabulkan doa kita. Amin. Saya minta ibu-ibu sekalian, saya berikan kesempatan 1 tahun. Maka tentukan waktu nanti, saya berikan kesempatan buat kita bersama. Tapi bukan hari Ahad, tapi hari lain selain hari Ahad. Karena Ahad ini waktu khusus buat saya, ada kajian-kajian lain. Tentukan ibu-ibu sekalian, tentukan tempatnya, hari apa, berkumpulnya di mana, pagi atau siang atau sore, untuk targhib, untuk bisa pelaksanaan ibadah umroh. Saya berikan 9 amal untuk bisa cepat melaksanakan ibadah umroh dan haji. Kalau uang, semua orang bisa berangkat. Saya kasih ibu amal, buat amal di rumah. Nanti ibu boleh lihat, Allah kan buat apa, cara dan langkahnya untuk bisa hantarkan kita ke Mekah Al-Mukarramah. Alhamdulillah, dan ini telah diamalkan sebagai jemaah-jemaah kita, dan alhamdulillah magical, mereka diberikan pertolongan oleh Allah berangkat menunaikan ibadah haji dan umroh. Yang haji sudah berangkat sekarang, yang umroh beberapa waktu yang lalu sudah berangkat dengan saya, alhamdulillah. Dari tahun 2013, 14, 15, 16, 17, 2023, 2024, saya bimbing jemaah umroh, yang saya bawa itu hanya sebagian kecil saja orang kaya. Semuanya hampir rata-rata orang susah. Jadi oleh karena itu nanti boleh ibu musasnya tentukan waktunya selain dari hari Ahad. Saya tidak bisa hari Ahad karena hari Ahad sudah banyak kajian. Jadi selain pada hari Ahad tentukan waktunya. Saya akan berikan targhib semangat untuk bisa melaksanakan ibadah haji umroh. Apa amal yang mesti dikerjakan, yang mesti dibuat. Insya Allah dalam 1 tahun ini musas muslimah akhir zaman 1 rombongan 1 bus berangkat umroh. Amin. Nah, itu baru namanya kelompok pengajian ibu-ibu. Rihlah dan wisata religi ke Mekah Al-Mukarramah. Bukan lagi ke Pulau Cinta dan Sungai Gelombang. Baik, saya pikir cukup. Sekali lagi, ada lagi yang mau tanyakan? Saya mau ke Masjid Darul Aman. Ada yang mau tanyakan? Cukup, baik. Baik ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terakhir saya mau sampaikan buat kita bersama pesan saya. Merasa soleh, merasa soleha adalah sebuah kesalahan. Merasa salah adalah hakikat sebuah kesolehan. Baik menjadi orang penting, tapi jauh lebih penting lagi kalau kita menjadi orang yang baik. Tidak ada satu butir nasi pun yang masuk ke mulut manusia yang tidak akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah.
semua pasti akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah. Padi yang kita tanam belum tentu akan tumbuh, apalagi padi tidak pernah kita tanam. Kita yang sholat, kita yang puasa, kita yang pakai jilbab, kita yang menutup aurat, belum tentu akan selamat. Apalagi kita yang jauh dari Allah. Imam Al-Ghazali sebelum meninggal dunia dia berpesan, apa katanya? Wahai manusia, ketika engkau dilahirkan engkau menangis, walaupun ayah dan ibumu tertawa ketika engkau dilahirkan. Oleh karena itu betulkanlah iman, perbaikilah amal, mintalah ampunan kepada Allah agar kelak engkau besok bisa tertawa di saat ayah dan ibumu menangis di hari-hari kematianmu. Kita ingin mati dalam keadaan husnul khatimah. Kita ingin mati sebagai seorang syuhada. Sebelum kita tutup, mari sama-sama kita baca doa sebentar. Mudah-mudahan doa kita dikabul dan ijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiul qaribul mujibud da'wat. Amin ya Allah ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ihdinas siratal mustaqim. Allahumma ihdinas siratal mustaqim. Allahumma ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasuhada'i wasolihin. Ya Allah ya Rahman, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Dosa yang dilangkahkan oleh kedua kaki kami, dosa yang dilihat oleh kedua mata kami, dosa yang didengar oleh kedua telinga kami, dosa yang digerakkan oleh kedua tangan kami ya Allah. Ampunilah kami ya Allah. Ya Allah, begitu banyak dosa yang telah kami lakukan ya Allah. Terkadang kami berbuat dosa dan maksiat, tidak sedikit pun perasaan takut kami kepada Engkau ya Allah. Ampuni kami ya Allah. Ampuni kami ya Allah. Sekiranya Engkau memerintahkan kepada kami untuk menghitung semua dosa-dosa kami ya Allah, sungguh kami tidak akan mampu menghitungnya ya Allah. Ya Allah, sekiranya Engkau tidak mengampuni dosa kami ya Allah, siapa lagi yang akan mampu mengampuni dosa-dosa kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Mujibas Sa'ilin, ampuni juga dosa seorang wanita yang telah kami tumpangi rahimnya 9 bulan 10 hari ya Allah. Ampunilah dosa seorang wanita yang tak bisa makan kenyang demi mengenyangkan kami ya Allah. Ampunilah dosa seorang wanita yang tak bisa tidur pulas demi menidurkan kami ya Allah. Wanita itu adalah ibu kandung kami ya Allah. Ampuni dosa ibu kandung kami ya Allah. Ya Allah, sekiranya ibu kandung kami berbuat dosa dan maksiat, gugurkan segala dosa dan kemaksiatannya ya Allah. Ya Allah ya Rahman, ampuni juga dosa ayah kandung kami ya Allah, yang siang malam mencari nafkah buat kami, tidak tahu malam, tidak tahu siang, tidak tahu panas, tidak tahu hujan ya Allah. Terkadang ayah kami tidak pulang-pulang hanya mencari nafkah buat kami ya Allah. Ya Allah, ayah kami bukanlah seorang ulama, ayah kami bukanlah seorang ustadz, ayah kami bukanlah tamatan pondok pesantren ya Allah. Ayah kami orang awam, ayah kami orang bodoh ya Allah. Ayah kami tidak ada masa mendengarkan kajian, ayah kami tidak ada waktu mendengarkan ceramah agama. Ayah kami orang bodoh ya Allah. Ayah kami tidak tahu mana yang halal, mana yang haram. Ayah kami tidak tahu mana yang hak, mana yang batil ya Allah. Ayah kami tidak tahu mana yang baik, mana yang buruk. Ayah kami terus bekerja, asalkan kami bisa makan, asalkan kami bisa sekolah, asalkan kami bisa sarjana, sampai kami bisa bekerja dan berumah tangga ya Allah. Ya Allah, telah hitam punggung ayah kami ya Allah. Seandainya ayah kami berbuat dosa, gugurkan semua dosa-dosanya ya Allah. Ya Allah, sekiranya ayah dan ibu kami sudah meninggal dunia, lapangkan kuburnya ya Allah. Muliakan dia di sisimu ya Allah. Masukkan ke dalam surga dengan ridhamu ya Allah. Ya Allah ya Rahman, ampunilah kami ya Allah, yang sudah bertahun-tahun kami tak tahu kabar ayah dan ibu kami ya Allah. Yang sudah berbulan-bulan kami tak tahu kabar berita ayah dan ibu kami ya Allah.
yang sudah berminggu-minggu kami tak tahu apa yang dimakan oleh ayah dan ibu kami, ya Allah. Ampuni kami, ya Allah. Yang selama ini kami selalu meninggikan suara di hadapan mereka, ya Allah. Yang selama ini ucapan kami, tingkah laku kami, ya Allah, menyakiti hati ayah dan ibu kami. Ampuni kami, ya Allah. Ya Allah, kami angkuh, kami sombong, kami zalim, ya Allah. Mungkin karena gelar akademik yang kami sandang, ya Allah. Mungkin karena harta yang kami miliki, ya Allah. Mungkin karena pangkat dan jabatan yang kami raih, ya Allah. Terkadang kami berbicara dengan ayah dan ibu kami seolah-olah kami lebih pintar daripada mereka, ya Allah. Ampuni kami, ya Allah. Ampuni kami, ya Allah. Ya Allah, berikan kesempatan kami untuk membahagiakan ayah dan ibu kami di sisa-sisa umur mereka, ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Mujib As-Sa'ilin. Kalau seandainya kami tak bisa membahagiakan ayah dan ibu kami, ya Allah, berilah kekuatan kepada kami untuk tidak pernah menyusahkan mereka, ya Allah. Kalau seandainya kami tak bisa membuat ayah dan ibu kami tertawa, berilah kekuatan kepada kami untuk tidak pernah membuatnya menangis, ya Allah. Ya Allah, kami hanya punya satu ayah kandung. Kami hanya punya satu ibu kandung. Tidak akan ada ayah kandung yang kedua. Tidak akan ada ibu kandung yang kedua. Ayah kami cuma satu, ya Allah. Ibu kami cuma satu, ya Allah. Harta kami bisa cari, pangkat jabatan kami bisa raih, tapi kesempatan membahagiakan ayah dan ibu kami hanya sekali di kehidupan dunia ini, ya Allah. Ya Allah, beri kesempatan itu kepada kami, ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Jadikanlah rumah tangga kami rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, ya Allah. Jadikanlah suami kami sebagai suami yang soleh, ya Allah. Jadikanlah istri kami sebagai istri yang soleha, ya Allah. Jadikanlah anak kami hafiz-hafizah, alim-alimah, ulama-ulama, ya da'i-da'iyah dan ustaz-ustazah, ya Allah. Jangan kau lahirkan di rumah kami orang-orang yang engkau laknat, ya Allah. Ya Allah, ampunilah kami, ya Allah. Suami kami masih meninggalkan solat. Anak perempuan kami masih membuka aurat. Ampuni kami, ya Allah. Berikan kekuatan kepada kami untuk memberikan teguran dan nasihat kepada mereka, ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Mujib As-Sa'ilin. Ya Allah, kami angkuh, kami sombong, kami zalim, ya Allah. Ya Allah, ampuni dosa suami kami, ya Allah, yang selama ini mungkin belum bisa membahagiakan istri dan anak-anaknya, ya Allah. Ya Allah, suami mana yang tidak ingin melihat anak dan istrinya bahagia, ya Allah. Tapi kena keterbatasan mereka mencari harta, kena kekurang mampuan mereka mencari rizki, terkadang mereka belum bisa membahagiakan anak dan istri mereka, ya Allah. Ya Allah, ampuni juga dosa istri kami, ya Allah. Dosa pendamping hidup kami, ya Allah. Yang mungkin kena keterbatasan mereka mencari harta. Yang mungkin kena keterbatasan mereka mencari rizki. Terkadang para istri telah mengeluarkan kata-kata kasar kepada suami mereka, ya Allah. Ampuni dosa-dosa mereka, ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Perbaiki diri kami, ya Allah. Jadikanlah kehidupan kami kehidupan yang terbaik, ya Allah. Hitunglah setiap amal-amal kami, ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Mujib As-Sa'ilin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dina wa afiatan fi jasadina wa ziyadatan fi ilmina wa barakatan fi rizkina wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma inna a'udzubika min azabil qabri wa min azabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.